Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai membentuk lingkungan jasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurisan. Nama saya Muhammad Arif. Nama saya Miranti Agustina. Nama saya Sekar. Nama saya Askiani Murta. Nama saya Bagas Fikri Kamil. Dan saya Muhammad Suarjo. Nah, langsung aja untuk sesi pertama, itu akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Askiani Murta. Kepada saudari Askiani, dipersilakan. Baik, sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai membentuk lingkungan jasa, tujuan-tujuan lingkungan layanan itu seperti apa, model-modelnya seperti apa, maka dari itu kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu lingkungan layanan fisik. Nah, lingkungan layanan fisik memainkan sebuah peran penting dalam pengalaman layanan, dan hal ini dapat meningkatkan sebuah kepuasan bagi pelanggannya. Contohnya, kita ambil sebuah taman yang bertema Disney. Hal ini dikutip dari contoh nyata di lingkungan layanan yang membuat kesan bahwa pelanggan itu berasa nyaman, puas, dan nantinya dia akan meninggalkan kesan yang baik bagi tempat tersebut. Bukan hanya itu, tempat lain seperti rumah sakit, restoran, hotel, bahkan kantor-kantor mencoba menyadari bahwa hal tersebut itu merupakan lingkungan jasa yang menjadi elemen penting dari bauran pemasaran. Dan hal ini nantinya akan memberikan proposisi nilai keseluruhan yang baik. Jadi, membentuk layanan lingkungan merupakan sebuah seni yang melibatkan banyaknya waktu dan usaha yang dilakukan oleh seseorang dan hal tersebut itu mahal untuk melaksanakannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya itu ada tujuan dari lingkungan layanan. Jadi tujuan dari lingkungan layanan ini ada 4, bisa di next. Nah, yang pertama itu ada merekayasa pengalaman dan memberikan perilaku pelanggan. Kedua, memainkan peranan penting dalam menentukan persepsi pelanggan terhadap citra dan positioning perusahaan. Terus yang ketiga ada menjadi bagian inti dari proposisi nilai. Yang keempat, memfasilitasi penghantaran jasa dan memperkuat kualitas. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit yang poin pertama, yaitu merekayasa pengalaman dan membentuk perilaku pelanggan. Jadi, untuk organisasi yang memberikan layanan kontak tinggi dari desain lingkungan fisik dan cara atau tugas yang dilakukan oleh petugas, memainkan peran penting dalam membentuk sifat pengalaman pelanggan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada memainkan peranan penting dalam menentukan persepsi pelanggan terhadap citra dan positioning. Nah, di sini pelanggan itu seringkali menggunakan lingkungan layanan sebagai penanda kualitas yang penting. Jadi begitu konsumen dalam menggunakan layanan lingkungan sebagai kualitas penting dan perusahaan berusaha keras untuk membangun kualitas sinyal dan menggambarkan citra yang diinginkan, kualitas barang akan terlihat lebih tinggi jika barang yang ditampilkan di dalam lingkungan dengan gambar bergengsi daripada di salah satu lingkungan yang murah. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada menjadi bagian inti dari proposisi nilai. Itu misalnya dalam taman hiburan, terus hotel, resto, atau rumah sakit. Selanjutnya yang keempat ada memfasilitasi penghantaran jasa dan memperkuat kualitas sekaligus meningkatkan produktivitas jasa. Jadi, lingkungan layanan ini sering dirancang untuk fasilitas. Misalnya, pusat penitipan anak yang menggunakan mainan yang menguraikan di dinding dan lantai untuk menunjukkan tempat mainan harus ditempatkan setelah digunakan.
terus di restoran cepat saji, dan kafetaria sekolah. Selanjutnya slide ke-6 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada teori di balik respon pelanggan terhadap lingkungan layanan. Next. San. Teori ini tuh ada dua. Yang pertama itu ada model stimulus respon Mehragian Russell. Teori ini menyatakan bahwa perasaan kita menjadi bagian penting bagaimana kita merespon berbagai stimulus lingkungan yang dipaparkan kepada kita. Dengan kata lain, lingkungan mempengaruhi tingkat afek pelanggan atau emosi dan perasaan yang pada akhirnya akan mendorong perilaku mereka. Sebagai contoh, kita mungkin tidak suka berada di sebuah department store yang ramai dengan banyak pelanggan. Kita juga nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan karena kita tidak mendapatkan barang yang sangat cepat. Dengan demikian, kita berusaha untuk menghindari lingkungan yang ramai. Kita tidak hanya menghindari lingkungan yang ramai karena kehadiran banyak orang di sekitar. Kita bukan terhalang oleh perasaan tidak menyenangkan dari kesesakan dari orang-orang yang dengan cara kami. Dari kurangnya kendali dan kita mampu mendapatkan apa yang kita miliki dengan cepat. Terus selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ada model afek dari Russell. Nah, di sini teori ini menyatakan bahwa respon emosional konsumen ini terhadap lingkungan dibagi ke dalam dua dimensi yang saling berkaitan atau berinteraksi. Yang pertama itu ada kepuasan atau kesenangan, terus yang kedua ada rangsangan dan gairah. Teori ini berfokus pada bagaimana memahami dengan lebih baik perasaan konsumen dan implikasinya terhadap perilaku konsumen. Terus kedua dimensi tersebut ini menentukan apakah orang-orang ini akan mendekati, menghabiskan uang dan waktu di suatu lingkungan layanan atau menghindarinya. Terus, nah kesenangan ini merupakan respon yang subjektif secara langsung terhadap lingkungan, tergantung pada seberapa banyak seseorang itu suka atau tidak suka dengan layanan tersebut atau lingkungan tersebut. Terus kalau gairah ini mengacu kepada bagaimana mendorong perasaan individu, maksudnya di sini itu gairah ini bagaimana perasaan seseorang itu dapat terstimulasi oleh layanan jasa. Kepuasan dan kesenangan ini kepuasan dan gairah merupakan dua dimensi yang mempengaruhi perilaku konsumen. Maka dari itu, sebagai penyedia jasa kita perlu memberikan suasana lingkungan yang sesuai dengan sifat alamiah konsumen atau yang sesuai dengan ekspektasi konsumen. Contohnya, jika jasa itu menawarkan pijat aromaterapi, maka suasana yang harus diberikan dan dibuat itu lebih ke arah yang menenangkan atau kalem gitu. Terus kan kalau aromaterapi pasti suasananya itu pasti wangi-wangian aromaterapi. Namun jika jasa yang dijual itu adalah roller coaster seperti di Dufan, maka suasana yang dibangun ke arah rangsangan itu harus lebih tinggi, seperti memacu adrenalin. Next. Nah, selanjutnya itu ada model service scape, yaitu oleh Mary Jo Wittner. Nah, model service scape ini menunjukkan bahwa terdapat moderator atau penyimbang antara respon, pelanggan, dan pegawai. Ini berarti lingkungan jasa yang sama dapat memberikan dampak berbeda terhadap berbagai pelanggan, bergantung pada siapa pelanggan tersebut dan apa yang ia suka dan bersifat subjektif. Model service scape ini menekankan 3 dimensi lingkungan. Yang pertama itu ada kondisi sekitar atau ambient condition. Nah, kondisi sekitar ini merujuk pada karakteristik lingkungan yang dirasakan kelima indera Anda. Bahkan ketika kelima karakteristik tersebut tidak disadari, emosi, persepsi, serta sikap dan perilaku Anda masih dapat dipengaruhi dimensi dari kondisi sekitar ini mencakup musik, aroma, dan juga warna. Terus yang kedua itu ada tata letak ruang dan fungsional. Nah, tata letak ruang dan fungsional ini merupakan rancangan lantai, ukuran, dan bentuk perabotan meja counter
mesin serta peralatan potensial, dan bagaimana semua ini disusun, sedangkan fungsionalitas merujuk pada kemampuan benda-benda tersebut, yang fungsinya itu untuk memudahkan performa transaksi layanan. Nah, yang terakhir ini ada rambu, simbol, dan artefak. Nah, ini yang akan nantinya memandu pelanggan secara jelas saat proses penghantaran jasa berlangsung dan untuk mengajarkan naskah layanan seintuitif mungkin. Nah, tugasnya itu memainkan peranan penting dalam situasi di mana terdapat banyak pelanggan baru atau yang jarang datang. Nah, selain di mana hanya sedikit atau bahkan tidak ada pegawai yang siap mendampingi pelanggan selama proses pelayanan berlangsung. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Arif. Oke, yang terakhir di sini ada sarana-sarana dalam menciptakan desain servicescape. Yang pertama itu ada pengamatan yang jeli atas perilaku dan respon pelanggan terhadap lingkungan jasa oleh pihak manajemen, supervisor, manajer cabang, dan staf garis depan. Ini adalah orang-orang yang melakukan pengamatan terhadap perilaku dan respon pelanggan tersebut. Kemudian yang kedua adanya umpan balik dan gagasan dari staf garis depan dan pelanggan. Nah, ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sarana penelitian, bisa dari kotak saran hingga kelompok fokus dan juga survei. Dan yang ketiga adanya audit foto yang merupakan metode dalam meminta pelanggan untuk mendokumentasikan pengalaman mereka. Biasanya kalau dokumentasikan ini dilakukannya oleh mystery shopper ya, untuk mendokumentasikan layanan dari jasa tersebut atau dimasukkan sebagai bagian dari survei mengenai layanan-layanan yang ada. Dan yang terakhir adanya percobaan lapangan yang dapat digunakan untuk memanipulasi dimensi-dimensi tertentu dari suatu lingkungan sehingga dampaknya dapat diamati. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Cucu. Oke, boleh next. Oke, dari tadi kita udah bahas mengenai materi lingkungan jasa, mulai dari definisi, terus ada tujuan, ada model, teori, sampai sarananya. Dan di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi intinya lingkungan jasa ini merupakan salah satu penyumbang terbesar dari perekonomian negara, yang mana sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Dan belajar mengenai lingkungan jasa adalah belajar bagaimana kita menciptakan kondisi fisik lingkungan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya tarik konsumen dan untuk memberikan kesan dalam waktu yang lama. Dan jadi tujuan inti dari adanya layanan adalah untuk memberikan pelayanan serta pengalaman, terus memberikan image tertentu untuk perusahaan menurut pelanggan, menjadi bagian inti dari proporsi nilai, dan membangun kualitas dan produktivitas layanan jasa. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Boleh next? Oke, udah ya? Oke, mungkin itu aja materi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.